Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Andriansa, saya dari Prodi Akuntansi. Pada mata kuliah Pancasila kali ini, saya akan memberikan presentasi tentang membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sebuah upaya untuk memperkuat persatuan bangsa. Hal yang melatar belakangi hal tersebut, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan moral, etika bangsa, serta panduan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Namun di tengah arus globalisasi dan modernisasi, penerapan Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti gejala individualisme, hedonisme dan materialisme, serta sikap intoleransi dan radikalisme. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan semua elemen bangsa termasuk pemerintah, akademis, dan organisasi. Adapun rumusan masalah yang kita hadapi, satu, beberapa besar pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Kedua, apa saja faktor penyebab kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Ketiga, bagaimana pengaruh rendahnya pemahaman Pancasila terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan. Keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Sedangkan yang kelima, bagaimana cara menerapkan nilai Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya, satu, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Pancasila sebagai dasar negara pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, menganalisa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dalam makna kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kurang pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Sedangkan yang keempat, membahas pengaruh rendahnya pemahaman Pancasila terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan. Untuk memahami makna Pancasila sebagai dasar negara, satu, Pancasila sebagai fondasi filosofi dan ideologi bangsa. Kedua, Pancasila sebagai perangkat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai benteng dari ancaman ideologi lain. Untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila dan makna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu satu, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat. Satu, saling menghormati kebebasan beragama. Yang kedua, menjalin kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, menjaga keharmonisan sosial. Sedangkan penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu, jaminan kebebasan beragama dan beribadah. Yang kedua, mencegah konflik antar umat beragama. Yang ketiga, menumbuhkan moral dan spiritual bangsa. Pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu saling menghormati, menghargai hak orang lain. Yang kedua, saling tolong-menolong dan bergotong royong. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil. Sedangkan penerapan nilai ketuhanan yang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu, penegakan hak asasi manusia atau hak. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Yang ketiga, menjaga kerukunan dan persatuan antar masyarakat. Sedangkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Penerapan nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, menjunjung tinggi semangat gotong royong. Yang kedua, menghargai keragaman suku, budaya, dan agama. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Sedangkan penerapan nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (UNKRI).
Yang kedua, mempromosikan persatuan kesatuan bangsa di kancah internasional. Yang ketiga, membangun demokrasi yang kuat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Penerapan nilai sila keempat dalam kehidupan bermasyarakat yaitu satu, mengikuti musyawarah di lingkungan tempat tinggal untuk menyelesaikan masalah bersama. Yang kedua, memilih pemimpin melalui pemilihan umum yang demokrasi. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain dalam bermusyawarah. Sedangkan penerapan nilai di sila keempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu, melibatkan rakyat dalam perumusan kebijakan negara. Yang kedua, menjaga keseimbangan antar kepentingan individu dan kepentingan umum. Yang ketiga, menyelesaikan konflik melalui ideologi dan musyawarah. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu saling membantu dan tolong-menolong antar sesama. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Sedangkan penerapan dini, sedangkan penerapan nilai sila kelima dalam kehidupan bangsa dan bernegara, satu, membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. Dua, memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang merata. Ketiga, menegakkan hukum dengan adil dan tanpa pandang bulu. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Satu, kurangnya pendidikan Pancasila yang begitu. Kedua, lemahnya peran keluarga dan masyarakat. Ketiga, pengaruh globalisasi dan budaya asing. Empat, kurang sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dampak kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Lemahnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga, mudahnya pecah belah oleh isu sara. Ketiga, munculnya radikalisme dan intoleransi. Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, yaitu dengan memperkuat pendidikan Pancasila di sekolah. Selanjutnya, meningkatkan peran keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Yang keempat, meningkatkan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang perkuat nilai-nilai Pancasila. Pengaruh rendahnya pemahaman Pancasila terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan. Dampak rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan. Meningkatnya pelanggaran hukum dan kriminalitas. Kedua, munculnya anarkisme dan premanisme. Ketiga, lemahnya rasa keadilan dan persatuan di masyarakat. Langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan, yaitu langkah pertama, meningkatkan pendidikan Pancasila untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kesadaran hukum kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan penegakan hukum yang tegas, adil, untuk menciptakan rasa jera bagi para pelanggar hukum. Ketiga, pemimpin harus menunjukkan keteladanan dalam memenuhi hukum dan peraturan. Keempat, melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan dan penegakan hukum, memperkuat pendidikan serta penanaman nilai-nilai moral dan karakter yang baik pada masyarakat sejak dini. Saran-saran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila dan cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satu, memperkuat pendidikan Pancasila. Yang pertama, meningkatkan muatan kurikulum, yaitu dengan menambahkan muatan materi Pancasila yang lebih mendalam dan komprehensif dalam kurikulum pendidikan di sekolah melalui dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Kedua, penerapan pembelajaran yang inovatif, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik seperti diskusi kelompok, simulasi, pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa. Selanjutnya yang ketiga, manfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan konten edukasi Pancasila yang interaktif dan mudah diakses oleh masyarakat.
Yang keempat, melibatkan tokoh Pancasila, yaitu dengan mengundang tokoh yang memiliki pemahaman mendalam tentang Pancasila yang memberikan ceramah, workshop, dan pelatihan kepada siswa dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan peran keluarga dan masyarakat. Langkah yang pertama, membangun tradisi dalam keluarga, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga melalui tradisi seperti doa bersama, gotong royong, dan diskusi tentang nilai-nilai Pancasila. Langkah yang kedua, meningkatkan peran organisasi masyarakat, yaitu dengan cara mendorong organisasi masyarakat seperti organisasi pemuda, karang taruna, organisasi keagamaan untuk aktif dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Langkah yang ketiga, melibatkan tokoh masyarakat. Melibatkan tokoh masyarakat yang dihormati untuk menjadi teladan bagi pengembangan nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Sementara langkah yang ketiga, manfaatkan media massa dan teknologi, yaitu manfaatkan media massa. Manfaatkan media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kedua, manfaatkan media sosial. Manfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten edukasi Pancasila yang menarik dan mudah diakses oleh masyarakat. Sedangkan langkah yang ketiga, membuat aplikasi edukasi Pancasila, yaitu dengan cara mengembangkan aplikasi edukasi Pancasila yang interaktif dan mudah digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Sedangkan yang keempat, meningkatkan penegakan hukum dan pemberian sanksi. Langkah yang pertama, memperkuat penegakan hukum, yaitu dengan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Yang kedua, memberikan sanksi yang tegas. Langkah memberikan sanksi yang tegas dan profesional bagi pelanggar nilai Pancasila menegakkan rasa keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Langkah yang ketiga, meningkatkan kesadaran hukum. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya menghormati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Lima, meningkatkan kerjasama antar lembaga, yaitu satu dengan membangun kerjasama antar lembaga. Membangun kerjasama antar lembaga, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Yang kedua, membuat program bersama. Membuat program bersama untuk mensosialisasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan efektivitas upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya bersama. Dengan memanfaatkan sumber daya bersama yang dimiliki oleh masing-masing lembaga untuk mendukung upaya bersama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Dari hal tersebut, kita dapat menyimpulkan memahami dan mengamalkan Pancasila adalah kunci menjaga jati diri bangsa dan persatuan di tengah gempuran globalisasi. Memperkuat pendidikan dan pengalaman Pancasila menjadi tanggung jawab bersama demi masa depan Indonesia yang kokoh. Demikian presentasi dari mata kuliah Pancasila kali ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.